Halo YouTube, selamat datang di channel Suara Nusantara, channel yang selalu memberikan informasi terupdate buat kalian semua. Jika channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng di pojok kiri layar kalian agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Mengenal sosok besar Senopati Agung Majapahit, Raden Ronggolawe, tentu erat kaitannya dengan pusaka andalannya, keris Kyai Megalamat. Keris Kyai Megalamat sendiri kerap digunakan Ronggolawe dalam babat pendirian kerajaan Majapahit. Seperti yang diketahui, Ronggolawe adalah seorang pangeran dari kerajaan Sumenep, Pulau Madura. Setelah kerajaan Singosari dikalahkan oleh Tumapel dengan keris Kyai Jaran Goyang dan dibantu oleh kerajaan Mongol pada waktu itu, maka Raden Wijaya selaku menantu dari Raja Singosari menjadi budak dari kerajaan Tumapel. Raden Wijaya yang diberi tanah perdikan di daerah hutan belantara, akhirnya dengan perlahan dan tersembunyi berhasil mendirikan Padukuhan Majapahit. Ketika berdiri dan berkembangnya Padukuhan Majapahit yang belum berbentuk kerajaan, Raden Wijaya sendiri sudah berniat memberontak pada kerajaan Tumapel guna membalas dendam atas terbunuhnya sang mertua. Dalam penyusunan rencana pemberontakan tersebut, Raden Wijaya dibantu banyak pengikut setia termasuk Raja Sumenep, Arya Wiraraja, dan putranya Ronggolawe guna menyusun strategi. Memperhitungkan kerajaan Tumapel yang dibantu kerajaan Mongol dengan menggunakan baju baja yang sulit ditembus senjata tajam, dan rajanya yang memiliki keris ampuh Kyai Jaran Goyang. Maka Raja Sumenep waktu itu meminta pertolongan kepada Empu Kantang untuk dibuatkan senjata pusaka ampuh yang beracun berupa tombak Kyai Buntut Memeh. Di sisi lain, Ronggolawe mencari jalan kemenangan perang dengan bertapa di Goa Pacuden selama 41 hari. Di akhir pertapaannya, Ronggolawe mendengar wangsit yang harus pindah bertapa di Gua Bawah Kursi Potre Koneng dekat jurang Gunung Geger selama 313 hari. Setelah selesai bertapa, Ronggolawe mendapat wangsit untuk minta bantuan kepada Empu Bajraguna yang berada di barat Tambak Bangkalan untuk dibuatkan sebilah pusaka sakti yang terbuat dari bahan baja yang dikenal dengan besi aji bajra. Kemudian berangkatlah Ronggolawe menemui empu tersebut, dan setelah bertemu dibuatkanlah sebuah keris panjang dengan pawakan besi hitam seperti hangus terbakar beraura kemerahan. Keris itu berluk 13 bernama Kyai Megalamat atau keris Kyai Bajraguna menurut orang Madura Barat. Konon keris itulah yang menjadi cikal bakal adanya keris Kanjeng Kyai Sengkelat kelak. Singkat cerita, setelah keris itu selesai, terjadilah peperangan Majapahit dengan kerajaan Tumapel dan pasukan Mongol yang dikenal dengan istilah Perang Tartar di Sungai Brantas. Saat peperangan berlangsung, tampak Ronggolawe melurup keris Kyai Megalamat dari warangkanya. Seketika itu, cuaca menjadi mendung kemerahan, bagaikan waktu menjelang malam atau terbit fajar. Dalam perang tersebut, Ronggolawe mengamuk sejadi-jadinya hingga menumbangkan ratusan musuh. Semua pasukan Raden Wijaya berteriak,
Sang Mega telah hadir membantu kita. Kita akan menang, maju dan serang, teriak semua pasukan. Setelah keris itu diarahkan pada musuh, seketika itu musuh berjatuhan mati dan baju baja pasukan Mongol mudah disobek-sobek bagaikan sehelai kertas dengan keris tersebut. Hingga pada akhirnya pasukan Raden Wijaya memenangkan pertempuran dan beliau menjadi raja pertama besar Mojopahit dengan gelar Prabu Sanggrawijaya Kertarajasa Jayawardhana. Demikianlah sepenggal peran Ronggolawe dan keris Kiai Megalamat yang dengan gagah membantu mendirikannya Kerajaan Majapahit. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.